Nama saya Matilda Asung dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Saat ini saya sedang duduk di bangku kuliah semester 4 atau tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat instrumen pelaksanaan pembelajaran dan laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, kita akan membahas terkait dengan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Dalam instrumen ini, yang pertama adalah nama pendidik, yaitu nama guru yang akan kita supervisi. Yang kedua adalah kelompok, yaitu kelompok atau kelas guru yang kita supervisi, misalnya kelompok A atau kelompok B. Nah, yang ketiga yaitu tema. Dalam tema, yaitu pada saat kita supervisi guru, kira-kira tema apa yang dia angkat selama pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, tema sayur-sayuran, tema hewan, atau tema lainnya. Yang keempat adalah hari tanggal, yang dimana waktu pada saat kita supervisi itu kapan dilaksanakan. Sekarang kita akan masuk ke tabel instrumen. Dalam tabel instrumen ada beberapa kolom, yaitu kolom nomor, yang kedua kolom aspek yang dinilai, dan yang ketiga adalah kolom skor. Nah, dalam skor itu terdapat 3, yaitu skor 1, skor 2, dan skor 3. Lalu bagaimana cara mengisi skornya? Mari kita bahas. Yang pertama itu kegiatan pembuka. Indikator melaksanakan kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran, seperti salam pembuka, berdoa bersama. Nah, dalam indikator ini, guru membiasakan anak menyambut hari dengan salam, lagu pembuka, atau sapaan hangat lainnya. Contohnya yaitu, misalnya, selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Lanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita diawali dengan doa. Nah, atau juga bisa dengan sapaan hangat lainnya. Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, bagaimana kita ingin mengisi skornya? Nah, untuk ketika kita melihat guru itu tidak ada salam pembuka atau bahkan tidak ada doa pembuka sebelum memulai pembelajaran, maka kita akan kasih skor atau kasih nilai 1 dengan keterangan kurang. Nah, jika kita melihat guru hanya melakukan sebagian saja, misalnya hanya salam pembuka saja, tidak ada doa pembukaan, berarti kita akan kasih skor 2 dengan keterangan cukup. Nah, ketika kita melihat guru melakukannya lengkap, misalnya ada salam pembukanya, ada doa pembukanya, maka kita akan kasih skor 3 dengan keterangan baik. Nah, Bapak Ibu PAUD, sekarang kita akan masuk ke indikator yang kedua, yaitu menyiapkan anak secara fisik dan psikis. Dalam indikator ini, yaitu guru menciptakan suasana nyaman agar anak siap belajar. Contohnya, misalnya guru melakukan gerak lagu ringan seperti ice breaking atau bincang santai yang memancing perhatian. Itu misalnya tadi anak-anak itu sebelum ke sekolah makan apa, atau pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke skor. Ketika kita melihat guru itu tidak ada aktivitas penyegaran, seperti tidak ada ice breaking, tidak ada bincang-bincang, atau tidak ada pertanyaan pemantik, maka kita akan kasih skor 1 atau dengan keterangan kurang. Nah, ketika kita melihat guru hanya menyuruh anak itu hanya duduk diam tanpa ada interaksi, hanya bincang-bincang sedikit saja, maka kita akan kasih skor cukup atau skor 2. Ketika kita melihat guru itu melakukan mengajak anak untuk ice breaking atau senam ringan lainnya, dan juga melakukan pertanyaan pemantik seperti anak-anak tadi pagi itu makan apa sebelum ke sekolah, atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menimbulkan semangat untuk anak, kita akan kasih skor 3 atau dengan keterangan baik.
Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, indikator yang pertama adalah menerapkan kedisiplinan dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam indikator ini, menjelaskan guru itu menegur anak yang berisik dengan cara positif atau konsisten. Contohnya, kita belajar bersama ya, kita dengarkan teman yang sedang bicara. Intinya menerapkan disiplin dalam pembelajaran. Nah, untuk mengisi skornya, ketika kita melihat guru tuh hanya membiarkan saja anak-anak yang berisik, anak-anak yang tanpa ada interaksi dengan anak juga, maka kita akan kasih skor 1 atau kurang. Lalu, ketika kita melihat guru hanya menegur sekali saja, tapi anak masih dengan berisik atau dengan kegiatan lainnya, maka kita akan kasih skor 2 atau cukup. Ketika kita melihat guru itu melakukan menjaga ketertiban secara konsisten dan ramah, terus memberikan arahan yang positif kepada murid yang sedang berisik atau melakukan hal-hal lainnya di belakang, maka kita akan kasih skor 3 atau dengan keterangan baik. Nah, indikator yang kedua dalam kegiatan inti yaitu kemampuan mengelola sarana dan prasarana seperti kelayakan ruangan kelas. Dalam indikator ini, guru itu menata ruang dan menyiapkan alat sesuai aktivitas. Nah, contohnya saat membuat kolase atau saat membuat puzzle dengan tema sayur-sayuran. Guru tentunya menyiapkan media yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu PAUD, ketika kita melihat guru itu tidak ada persiapan, terus ruangannya berantakan tanpa adanya sesuatu, tanpa adanya media pembelajaran, maka kita akan kasih skor 1 atau kurang. Ketika kita juga melihat memang ada alat tersedia tapi tidak ada inisiatif dari guru untuk menyediakan alat permainan itu dengan rapi, maka kita akan kasih skor 2 atau cukup. Nah, ketika kita melihat guru tuh membuat lingkungan belajar itu rapi, terus media pembelajarannya tertata dengan rapi, ruangan kelas dengan nyaman untuk mendukung kegiatan belajar, maka kita akan kasih skor 3 atau baik. Sekarang kita akan masuk ke indikator yang ketiga dalam kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema. Dalam indikator ini, guru itu melakukan aktivitas sesuai dengan tema minggu, misalnya tema binatang tadi atau tema sayur-sayuran. Misalnya tema dengan sayur-sayuran, yaitu anak itu membuat puzzle dari sayur-sayuran. Nah, ketika kita melihat guru tuh melakukan aktivitas tidak sesuai dengan tema, misalnya tema hari itu tentang tema sayur-sayuran, tapi guru tuh melakukan dengan tema misalnya tema hewan atau apa segala macam lainnya, maka kita akan kasih skor 1 atau kurang. Lalu ketika kita melihat hanya sebagian saja yang sesuai dengan tema, maka kita akan kasih skor 2 atau cukup. Lalu ketika kita melihat semua kegiatan itu konsisten dengan tema, misalnya tema sayur-sayuran tadi itu anak-anak itu membuat puzzle dari sayur bayam itu, maka kita akan kasih skor 3 atau dengan keterangan baik. Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke indikator yang selanjutnya, yaitu kemampuan dalam menerapkan media pembelajaran. Dalam indikator ini, guru memakai alat bantu seperti alat peraga atau alat permainan edukatif lainnya. Yaitu contohnya tadi itu tema sayur-sayuran, yaitu guru menggunakan gambar sayur bayam dengan menggunakan puzzle untuk menjelaskan sayuran bayam tersebut. Nah, ketika kita melihat guru itu tidak ada media digunakan, maka kita akan kasih skor 1. Lalu ketika kita melihat guru itu memang ada media digunakan tapi sepertinya kurang mendukung dalam proses pembelajaran, maka kita akan kasih skor
skor 2 atau cukup. Lalu ketika kita melihat medianya menarik dan anak juga itu ikut terlibat menggunakan media tersebut, maka kita akan kasih nilai 3 dengan keterangan baik. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke indikator yang selanjutnya, yaitu melibatkan anak dalam kegiatan. Dalam indikator ini terlihat anak itu terlibat dalam percobaan, misalnya tanya jawab, bermain, menyusun puzzle misalnya, atau menggambar. Nah, ketika kita melihat anak hanya diam dan mengikuti pasif tanpa adanya interaksi, maka kita akan kasih skor 1 dengan keterangan kurang. Lalu ketika kita melihat itu sebagian anak itu aktif, tapi sebagian anak juga tidak aktif, maka kita akan kasih skor 2 atau dengan keterangan cukup. Lalu ketika kita melihat itu semua anak itu aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, maka kita akan kasih nilai skor 3 atau dengan keterangan baik. Kita akan masuk ke indikator yang selanjutnya, yaitu kemampuan mengelola karakteristik anak yang beragam. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, tentu dalam suatu ruangan anak-anak itu pasti dengan keberagaman masing-masing atau karakteristik anak itu pasti sangat beragam. Dalam indikator ini, guru memahami anak yang misalnya anak yang pendiam, anak yang aktif, atau anak yang suka menggambar, dan lain-lain, dan memberi perhatian yang berbeda. Misalnya, contoh kecil saja, ketika ada anak yang pemalu, maka kita misalnya guru tuh mengajak anak yang pemalu tersebut untuk ikut bermain tanpa adanya pemaksaan. Nah, ketika kita melihat guru tuh tidak memperhatikan perbedaan, maksudnya tidak memperhatikan perbedaan dari setiap anak, maka kita akan kasih skor 1 atau kurang. Lalu ketika kita melihat guru tuh hanya merespon pada anak yang dominan, misalnya pada anak yang aktif saja guru merespon tanpa melihat anak-anak yang diam saja, maka kita akan kasih skor cukup atau skor 2. Ketika kita melihat guru tuh responsif dan adil pada semua anak, entah pada anak yang aktif, entah pada anak yang pendiam, maka kita akan kasih skor 3 dengan keterangan baik. Kita akan masuk ke indikator yang selanjutnya, yaitu guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dalam indikator ini, guru itu menggunakan kata-kata sederhana dan penuh intonasi. Misalnya contohnya yaitu, ayo kita buat puzzle, misalnya ayo kita buat puzzle bayam misalnya. Nah, ketika kita melihat itu guru menggunakan bahasa terlalu sulit atau membingungkan sehingga anak itu tidak mengerti, maka kita akan kasih skor 1 atau dengan keterangan kurang. Lalu ketika kita melihat guru itu sekali itu menggunakan kata-kata yang sulit, memang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, tapi ada juga sesekali itu guru menggunakan kata yang sulit dimengerti oleh anak, maka kita akan kasih skor 2 atau keterangan cukup. Lalu ketika kita melihat guru itu menggunakan bahasa yang jelas, ramah, dan mudah dimengerti oleh anak, maka kita akan kasih skor 3 dengan keterangan baik. Kita akan masuk ke indikator yang terakhir di kegiatan inti, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Dalam indikator ini, kegiatan itu tidak terburu-buru atau tidak terlalu lama juga. Contohnya, guru itu menyelesaikan kegiatan bermain dan memberi waktu cukup untuk adanya refleksi singkat. Nah, ketika kita melihat guru itu menggunakan waktu terlalu lama atau bahkan terlalu cepat juga, kita akan kasih skor 1 atau kurang. Lalu, ketika kita melihat guru itu menggunakan waktu yang misalnya lebih dari jadwal, misalnya hanya 30 menit tapi guru itu melakukannya 40 menit sampai 50 menit, bahkan sebaliknya, maka kita akan kasih skor 2 atau skor cukup. Lalu ketika kita melihat guru itu melakukan semua sesi sesuai dengan waktu dan lancar dalam pelaksanaan pembelajaran, maka kita akan kasih skor 3 dengan keterangan baik. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk di kegiatan penutup.
Nah, dalam kegiatan penutup, indikator yang pertama adalah bertanya dan mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan. Yaitu guru itu bertanya, apa yang kita pelajari hari ini dan apakah anak-anak itu senang dengan pembelajaran hari ini. Lalu ketika kita melihat guru itu tidak ada tanya jawab, langsung saja begini, anak-anak kita pulang sudah tanpa adanya tanya jawab yang membuat anak itu untuk mengingat kembali dengan apa yang mereka pelajari hari ini, maka kita akan kasih nilai skor 1 atau dengan keterangan kurang. Nah, ketika kita melihat guru itu memang ada diskusi singkat, tapi itu kurang menggali, misalnya hanya begini saja guru, apakah apa yang kita pelajari hari ini hanya itu saja tanpa adanya misalnya apakah anak-anak senang untuk pembelajaran hari ini, maka kita akan kasih skor 2 dengan keterangan cukup. Lalu ketika kita melihat guru itu melakukan diskusi bermakna, seperti anak itu diberi waktu bercerita apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran, apa yang mereka rasakan hari itu, apakah mereka senang atau sebaliknya. Lalu kita akan masuk ke indikator yang terakhir, yaitu kemampuan mengakhiri kegiatan belajar mengajar seperti refleksi dan doa penutup. Nah, dalam indikator ini itu guru menyebutkan hal-hal yang baik hari itu, lalu dengan doa penutup, dengan misalnya contohnya yaitu apa yang paling menyenangkan hari ini. Selanjutnya mari kita doa dulu sebelum kita pulang. Nah, ketika kita melihat guru itu langsung saja selesai tanpa adanya penutup dan tanpa ada refleksi atau tanpa adanya doa penutup, maka kita akan kasih skor 1 dengan keterangan kurang. Jika kita melihat guru itu hanya doa atau hanya refleksi saja baru juga dilakukan secara cepat, maka kita akan kasih nilai atau skor 2 dengan keterangan cukup. Lalu ketika kita melihat guru itu menyampaikan penutup lengkap dan bermakna seperti adanya refleksi singkat dan doa penutup, maka kita akan kasih guru skor 3 dengan keterangan baik. Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita itu masuk di keterangan skor tadi dan catatan rekomendasi. Dalam keterangan skor seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, itu dalam skor 1 itu kita berikan kurang, lalu skor 2 kita berikan keterangan cukup, dan skor 3 yaitu keterangannya baik. Nah, selanjutnya itu catatan rekomendasi, yaitu kita memberikan catatan rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh guru ketika kita sudah selesai mensupervisi guru tersebut, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dilakukannya lagi. Baik Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran. Di sini saya memilih PAUD Santa Matilda dalam tahun pelajaran 2024-2025. Logo PAUD disusun oleh nama saya sendiri dengan jabatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, PAUD Santa Matilda, Kecamatan Satarmese, alamat sekolah, serta email PAUD. Yang pertama itu kata pengantar. Di bagian kata pengantar, penulis menyampaikan rasa syukur karena laporan supervisi ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga, dalam kata pengantar ada ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Yang pertama itu kata pengantar. Di bagian kata pengantar, penulis menyampaikan rasa syukur karena laporan supervisi ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga, dalam kata pengantar ada ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu.
Selanjutnya adalah daftar isi. Dalam daftar isi, yaitu memberikan gambaran struktur isi laporan dari awal sampai akhir agar pembaca itu mudah menemukan bagian yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, dalam daftar isi itu saya memberikan yang pertama itu cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, landasan hukum, dan tujuan. Bab 2-nya pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Dalam bab 2 terdapat pelaksanaan program supervisi pembelajaran, jadwal supervisi pembelajaran, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, instrumen yang digunakan dalam supervisi, pendekatan supervisi, teknik supervisi, dan pelaksanaan supervisi. Untuk bab 3-nya, yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Di dalamnya terdapat evaluasi hasil supervisi dan laporan tindak lanjut hasil supervisi. Bab 4-nya yaitu kesimpulan, terdapat lampiran-lampiran, yaitu instrumen supervisi yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakangnya yaitu latar belakang berisi alasan mengapa supervisi pembelajaran itu harus dilakukan di PAUD. Nah, supervisi ini itu penting karena guru perlu dibimbing agar pengajarannya sesuai perkembangan anak. Misalnya kepala sekolah itu mengamati cara guru berinteraksi dengan anak lalu memberi saran perbaikan. Jadi Bapak Ibu PAUD, itu adalah isi dari latar belakang yang saya buat dalam laporan ini. Bagian kedua dari pendahuluan adalah landasan hukum. Dalam landasan hukum ini, saya memilih 7 landasan hukum. Bapak Ibu PAUD bisa melihatnya sendiri. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai dengan nomor 7 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara umum termasuk supervisi sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan yang ketiga yaitu tujuan. Saya memilih 8 tujuan. Nah, tujuan supervisi adalah membantu guru PAUD menjadi lebih baik dalam mengajar. Misalnya, dengan bimbingan langsung, guru jadi tahu cara menggunakan alat permainan edukatif dengan tepat. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, kita akan masuk ke bab 2, yaitu pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Bagian-bagiannya, yang pertama pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi kepada guru di PAUD Santa Matilda sebanyak 2 kali dalam setahun. Untuk setiap orang guru di sekolah kami, yaitu 1 semester dilakukan 1 kali supervisi guru. Ini bertujuan agar kepala sekolah lebih mengawasi cara mengajar guru. Jadi, dalam pelaksanaan program supervisi pembelajaran ini, kepala sekolah di PAUD Santa Matilda itu melakukan supervisi 2 kali dalam setahun, yaitu 1 kali dalam setiap semester. Yang kedua adalah jadwal supervisi pembelajaran. Jadwal supervisi pembelajaran dirancang berdasarkan jadwal guru tatap muka di kelas. Saya sebagai kepala sekolah mensupervisi Ibu Veronica Janun, SPD, pada tanggal 8 April 2025 di kelas dengan tatap muka. Jadi, supervisi yang saya lakukan adalah kepada Ibu Veronica dilakukan tanggal 8 April 2025 saat ia mengajar di kelas. Yang ketiga adalah kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, sebagai kepala sekolah, saya akan membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjungi untuk disupervisi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya, kepada guru tersebut diinformasikan 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, dengan kesepakatan ini, guru bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan tidak merasa diawasi secara mendadak. Yang kedua itu instrumen. Nah, untuk instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran ini, saya sudah menjelaskan di awal video tadi. Jadi Bapak Ibu bisa
melihat kembali untuk instrumen ini. Yang ke-E adalah pendekatan supervisi pembelajaran. Pendekatan supervisi pembelajaran kepada guru yang saya laksanakan menggunakan dua cara, yaitu pendekatan langsung, artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, sedangkan pendekatan tak langsung dengan menggunakan media komunikasi. Nah, kebetulan saya itu melakukan pendekatan secara langsung, yaitu saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan. Yang ke-F adalah teknik supervisi pembelajaran. Dalam teknik supervisi pembelajaran artinya alat atau instrumen atau skenario yang saya gunakan dalam melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisinya. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam supervisi adalah dialog, diskusi, kunjungan kelas, dan bimbingan teknik. Misalnya yaitu setelah kunjungan kelas, kepala sekolah berdiskusi dengan guru untuk memberikan masukan yang baik. Nah, yang ke-G adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Santa Matilda. Supervisi pembelajaran di PAUD Santa Matilda dilaksanakan sesuaikan dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke bab 3, yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut supervisi pembelajaran di PAUD Santa Matilda. Nah, yang pertama itu evaluasi supervisi akademik. Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut. Atas nama guru dengan atas nama Veronica Janun, sarjana pendidikan, kelompok usia kelompok B dengan hasil skor 90 dan tindak lanjutnya baik. Hasil skor 90 ini dibuat menjadi 90%. Dari saya melihat guru melakukan pembelajaran dengan baik. Penggunaan media yang baik juga dapat membantu pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang ke-B adalah laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Dari hasil supervisi, maka dibutuhkan laporan dan tindak lanjut. Pada laporannya diketahui bahwa seorang guru dapat nilai yang baik dengan menggunakan instrumen pelaporan dari guru atau terlampir. Demikian pula, dari hasil tersebut, maka ditindaklanjutinya dengan cara, jika nilai guru baik bisa lebih meningkatkan prestasinya agar semakin sempurna, sedangkan yang mendapatkan nilai cukup atau kurang diikutsertakan dalam pembinaan di tingkat sekolah. Contohnya, jika guru yang mendapat nilai baik itu diberi motivasi untuk terus meningkatkan prestasinya. Lalu jika guru yang nilainya cukup atau kurang, maka perlu dibina lebih lanjut. Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir atau bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dari laporan ini adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Santa Matilda merupakan bagian penting dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Supervisi dilakukan secara terencana dan sistematis oleh kepala sekolah 2 kali dalam setahun untuk setiap guru. Proses ini dilakukan melalui pendekatan langsung dan tidak langsung, serta menggunakan teknik seperti dialog, diskusi, kunjungan kelas, dan bimbingan teknis. Hasil supervisi menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah menunjukkan kinerja yang baik, dan bagi yang masih memiliki kekurangan, telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan bimbingan. Supervisi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data, supervisi di PAUD Santa Matilda berhasil mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, serta penguatan kerjasama dan komunikasi yang kondusif di lingkungan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu PAUD dimanapun berada, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.